Terkadang kita ini fokus ngurus umat, mendidik santri, tapi terkadang lupa dengan keluarga sendiri, Ustaz. Sehingga kita keras kepada kita ya, saya barangkali kalau nanti ada nggak terima. Misalkan saya kemudian keras agar santri sholat berjamaah, tapi kadang melupakan anak-anaknya ternyata masalah main di luar masjid, tidak sholat. Maka minta nasihatnya Ustaz bagi kami lah atau saya, sehingga tidak melupakan keluarga. Itu tipsnya seperti apa Ustaz? Masya Allah. Ya jemaah, kayaknya ini dirasakan oleh sebagian besar kita. Anak pun merasakan. Anak punya anak, semoga Allah menjaga dia dan memberikan taufik kepada anak-anak kita semua. Dia kelas 2 sekarang. Terakhir anak khutbah Jumat di masjid perumahan anak. Biasanya anak ngomong sama anak-anak, Yusuf ta'al inda babahun. Ternyata dia kabur ya. Anak naik mimbar, dia lari. Main kapal-kapalan. Anak di atas mimbar ngelihat dia main kapal-kapalan. Ya Allah, anak ngomong. Masa anak mau manggil dia? Iya, sampai anak semangat khutbahnya itu anak ngelihat ke dia, ya Allah, pikiran anak jadi kacau gitu. Jadi memang ada hal-hal yang harus lebih kita utamakan sebenarnya. Ada kewajiban kita kepada ma'had tempat kita mengajar, ada kewajiban kita kepada keluarga kita. Maka di sini para suami ini harus menjalin hubungan baik sama istrinya. Iya. Soalnya dia yang akan lebih fokus ngurus anak-anak kita. Jadi ketika antum bisa apa ya? Bisa minta tolong lah sama istri untuk menghandle anak-anak itu. Karena ada sebagian emak-emak ini, sebagian wanita itu merasa apa istilah sekarang itu fatherless ya. Ketidakhadiran peran ayah. Mungkin dirasakanlah sebagian emak-emak. Sebenarnya hal itu wajar. Dari zaman dulu kalau dilihat sahabat-sahabat yang berangkat jihad selama 4 bulan, 6 bulan mereka ya, yang mereka berdagang kadang-kala ke Syam, itu baru pulang 2 bulan kemudian, itu biasa. Tapi kalau kita pilih emak yang sudah mendukung kita, aman. Bahkan perempuan ini akan benar-benar menanamkan di diri anak kita kecintaan kepada ayahnya. Dia selalu mengatakan, nak, bapakmu ini berjuang, nak, bapakmu ini capek, bapakmu terus gitu. Tapi kalau sudah dapat istri yang mengatakan, ya Allah, nak, bapakmu ini mikirin umat itu. Kalau udah dapat yang kayak gitu, antum ya harus berjuang sendiri. Memang karena kita kadang kala jamaah yang ya perlu mengkondisikan istri kita. Jadi antum perlu, kalau mungkin sebagian kita tidak bisa memberikan harta lebih kepada istrinya, maka berikan cinta yang lebih buat istri. Nah, insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan dia ya perlu menyamakan visi dan misi, minta tolong sama dia, ini jadi pahala buat engkau ya. Tapi tetap kita sebagai orang tua, tadi ketika waktu sholat ya anak kita, anak seringkali kalau mau sholat, anak isi kajian, mana yang isi kajian nih, pas maghrib, anak harus kehilangan soft pertama. Karena anak harus cari anak-anak dulu. Kemana ini pulang? Iya, tapi kita harus berkorban demi mereka gitu jemaah. Karena mereka ketika lihat ayahnya langsung mereka datang seperti itu. Lama-kelamaan juga anak-anak itu akan ngerti dan perlu kerjasama. Jangan sampai para ustadz ini sendiri-sendiri ngelihat anaknya fulan, bukan anaknya anak. Gak urusan. Loh antum ambil nih. Ini bapaknya ini lagi ngajarin santri. Ini anaknya kemana? Pegang, ya Allah sini. Jadi semua saling membantu. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu anak-anak ini akan terdidik. Karena dia ngeliat siapa saja sebagai pengganti bapaknya. Fulan sebagai pengganti bapakku. Mungkin dengan cara seperti itu ya tugas antum lebih ringan ya. Karena ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dan anak itu berat amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
dalam mendidik anak hendaknya saling kerjasama antara suami dan istri. Selain itu, kita sesama muslim sudah seharusnya saling bekerja sama juga agar anak-anak terdidik dengan lebih baik. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Barakallahu fiik.